Swastiastu, umat sedharma, sani tresna sihin pandita. Hari ini Lugrayang Pandita mengunggah Dharma Gita pinaka bantang carita. Sedurunge Lugrayang, mari kita bersama berdoa. Dumugi Hyang Haji Saraswati ledang micayang tuntunan napkala Pandita nguncarang sastra suci puniki. Iring kawitin. Om Pawakana Saraswati Wajbir Wajini Wati Yad Badram Dia Wasyuh Om Saraswati Diptaya Namah. Inggih, langsung saja Pandita menukik ke bantang carita. Dharma Gita adalah merupakan bagian daripada Sat Dharma. Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Dana, Dharma Yatra, dan Dharma Sakti. Kembali sekarang ke Dharma Gita. Dharma Gita sesuai dengan makna daripada ungkapan ini, Dharma adalah ajaran-ajaran menuju kebenaran. Sedangkan Gita adalah nyanyian. Artinya di sini di mana ajaran-ajaran suci itu disobiahkan melewati suatu tembang-tembang suci. Dumugi wenten pikenohnyane. Inggih. Dharma Gita sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Sesuai dengan pertumbuhannya, ada yang disebut dengan sekar rare. Itu yang pertama. Yang kedua, sekar alit. Yang ketiga, sekar madya. Yang keempat, sekar agung. Masing-masing tahapan daripada Gita puniki sesuai dengan pada lingse ataupun istilahnya batasan-batasan yang melingkupi sehingga ada suatu ciri khas tersendiri. Suatu contoh yang disebut dengan sekarare ini adalah nyanyian-nyanyian kecil untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Satu contohnya apa? Bebeke putih jamul mekeber ngaje kanginan deket kaje kangin dituyo tuun mekejang beriak beriuk mesileman kita hidup mepangenan. Kira-kira seperti itu. Cakup-cakup balang luung titi luung pengancan empak-empak kayu bunut dan sebagainya. Seperti itulah diartikan sendiri. Nah itu karena nyanyian-nyanyian kecil sudah nyaris tidak kedengaran lagi. Padahal itu suksmannya ini luar biasa. Kita lanjut. Yang kedua disebut dengan sekar alit. Sekar alit ini banyak sekali tipikalnya. Nah, ini yang biasanya sudah dikaitkan dengan pebelat badan sejarah, kemudian juga termasuk di sini berkaitan dengan babat dan sebagainya. Suatu contoh ada yang disebut dengan lubdake kalpe, ada yang disebut dengan itam tam, sumurase, puyung sugih, jaya prana dan banyak lagi yang lain-lain. Tergantung daripada eventnya apa yang harus kita pilih di situ. Nah ini yang disebut dengan sekar alit. Di mana sekar alit itu penuh sering kita kategorikan dengan pupuh. Pupuh sinom, pupuh basur, pupuh durma, pupuh megatro, pupuh hadri. Banyak sekali tipenya. Semaran dana dan sebagainya. Dan kemudian masing-masing pupuh itu mempunyai suatu aturan-aturan yang sendiri yang sangat ketat. Inilah aturannya yang disebut dengan pada lingse. Suatu contoh apa yang disebut dengan pada lingse, dalam satu bait sudah ditetapkan terdiri dari sekian baris. Dalam sekian baris terdiri dari sekian suku kata.
dalam suku kata berakhir dengan i, berakhir dengan a, berakhir dengan u dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan pada lingse, tergantung daripada ciri khas tembang itu. Satu contoh, ambil sinom. Sinom itu terdiri dari 10 baris. Kemudian satu baris pertama terdiri dari 8 suku kata berakhiran dengan a. Berikutnya berakhiran dengan i dan sebagainya. Yang terakhir, yang nomor 9, baris ke-9 terdiri dari 4 suku kata berakhir dengan i. Yang baris ke-10 terdiri dari 7 suku kata berakhiran dengan i juga. Kira-kira seperti itu. Tentunya masing-masing pupuh itu mempunyai ciri khas. Ada yang hanya 4 baris dalam satu bait, ada cuma 6 baris dalam satu bait dan sebagainya. Inilah ciri khasnya. Sehingga ketika kita melihat daripada susunan baris ataupun bait itu dalam suatu pupuh, dengan melihat itu saja kita sudah tahu, oh ini pupuh hadri, oh ini pupuh sinom, oh ini durmo dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini aturan yang sangat kuat untuk dilaksanakan dalam sekar alit. Di samping itu juga ada yang namanya kadidang. Kadidang itu apa? Kalau panitia boleh katakan lagu-lagu Indonesia atau istilahnya lagu-lagu nasional, inilah disebut dengan not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti begitu. Nah, sedangkan kalau Darmo Gito tidak seperti itu. Nang ding dung deng dong, nang dong dang ding dong deng dong ding. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi terdiri dari sekian ini. Masing-masing itu ada kadidang itu seperti itu. Suatu contoh umpamanya Padito ambil pupuh hadri. Dong deng dong dang, deng dong deng dang dong dong deng. Kalau ditembangkan, singgih ratu sang yang widiagung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam sekar alit ini begitulah ugar-ugarnya, dan banyak sekali model-modelnya, gaguritan-gaguritan yang kita kenal macam-macam. Disinilah kadang-kadang kita mengambil suatu kisah ketika umpamanya untuk Napi Wasdana manusayatnya mesangi, ambil seperti umpamanya Kaletatwo dan sebagainya, Ganapati dan sebagainya, banyak sekali seperti itu tandanya. Napi Wasdana sesuai dengan yatnya. Berikutnya ada yang disebut dengan sekar madya. Sekar madya ini sudah mengkhusus. Terkadang lepas dari tatanan-tatanan babat tadi, hanya saja di sini sudah ada kaitannya, referensinya dengan yadnya sane katur. Nah, ini elingang nanti kalau sudah kita pergi ke suatu tempat ngaturang yadnya, niki supaya diperhatikan yadnya apa, karena ada 5 macam yadnya. Dewa yadnya, Pitra yadnya, Resi yadnya, manusia yadnya, dan Buddha yadnya. Nah, ini manut seperti itu. Di samping itu juga yadnya ada juga pada saat itu ketika kita menembangkan kita sudah sampai tahapan yadnya itu sudah sampai di mana, sehingga antara yadnya sedang berjalan dengan apa yang kita lantunkan tembang di situ ada koneksinya, ada korelasinya. Maka dari itu perhatikan pada saat itu sang pemuput sampai di mana. Napi Wasdanya doa-doa sudah berjalan. Kenapa sapunika riantukan untuk sekar madya puniki merupakan perpanjangan puja pangastuti sang sane pemuput begitu. Maka dari itu perhatikan, misalnya kalau dewa yadnya pakailah kidung-kidung dewa yadnya,
dalam dewatnya itu kadang-kadang ada pecaruan budayanya. Pada saat mencaru mungkin kita harus ganti tembangnya, ganti anunya, tapi istilahnya tembang suci itu pakai pecaruan. Salah satu contohnya apa? Kidung pengundang ring buto. Nah, ini untuk pecaruan. Atau kadang-kadang dipakai juga aji kembang. Ring purwa tunjung putih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi manut antara pujo mantra dengan tembang yang kita lantunkan itu matching begitu. Kalau nggak itu tulalit, tidak nyambung tulang sama kulit nanti. Nah, Niko. Nah, berikutnya yang keempat makin ada yang disebut dengan Sekar Agung. Nah, Sekar Agung niki jujur saja termasuk pandito niki berat sekali karena memang telep sekali niki arti-artinya. Di samping itu Sekar Agung itu bisa dibagi juga menjadi satu yang sering disebut dengan wirama kekawin. Dalam wirama itu banyak sekali bagiannya. Ada Sardule, ada kemudian Suwan Dewi, ada namanya Rai Tiga, ada namanya Adomalon dan sebagainya. Banyak di situ tergantung daripada nanti guru lagunya begitu. Nah, kemudian di samping itu ada juga disebut dengan sloka, slokantara. Nah, slokantara ini sudah berat sekali karena memang rata-rata di sini adalah pakai Sanskerta bahasanya, dan kemudian di sini kerugernya berat sekali. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan Palewakil. Palewakil, di dalam perbedaan khas Palewakil dengan Napi Wastana Slokantara itu, kalau sloka itu biasanya ditembangkan satu baris, satu bait itu sampai dengan selesai. Setelah itu selesai penguaciannya membacakan satu bait punika, barulah diartikan oleh sang pemilet. Nah, kemudian kalau yang namanya Palewakil berbeda. Setiap satu baris penguacian itu selesai membaca langsung diterjemahkan pada saat itu juga. Inilah perbedaan ciri khasnya. Nah, di dalam wirama itu sendiri selain memang ada padelingsenya, ini ada lagi uger-uger yang sangat kita harus perhatikan. Inilah yang disebut dengan guru lagu. Guru lagu itu bisa dibagi menjadi 3. Guru basa, guru lagu, guru lambung. Apa yang disebutkan dengan guru basa? Artinya ketika sang wacen selesai membacakan satu baris, kemudian langsung akan diartikan oleh sang pemilet. Tetapi kadang-kadang sang pesaning wacen itu ada yang bisa satu baris itu penuh dengan tanpa mengambil napas, karena memang napasnya panjang, bagus sekali. Tapi kadang-kadang ada yang tengah-tengah harus berhenti untuk mengambil napas. Nah, disinilah ada yang namanya pemenggalan kalimat. Apa yang dimaksudkan pemenggalan kalimat dalam guru basa adalah ketika kita memotong kalimat itu sendiri, hati-hati jangan sampai mempunyai arti yang salah. Suatu contoh niki Pandita ambil dalam bahasa Indonesia. Anjing makan ayam mati. Artinya di situ lurus, tidak dipenggal. Jadi artinya anjing itu memakan bangkai ayam karena ayamnya sudah mati. Kemudian kalau dipenggal berikutnya, anjing makan ayam mati. Nah, jadi dalam artian di sini akibat anjing itu memakan ayam, entah ayam itu kena corona atau bagaimana, tahu-tahu mati. Nah,
artinya anjing itu mati karena makan ayam tersebut, begitu. Nah, ini sudah berbeda artinya dengan pertama. Yang ketiga sekarang, anjing makan, ayam mati, ini satu kalimat tetapi mempunyai dua arti. Anjingnya makan sendiri, ayamnya mati, ini lain artinya, begitu. Nah, inilah pemenggalan-pemenggalan itu supaya benar, sehingga pemilet itu tidak bingung mengartikannya. Jangan sampai nanti ada karena saking geramang gerumung pemenggalannya salah, nanti pemiletnya inggih wawanin malih apisan karena belum bisa mengerti artinya. Begitu akan muncul seperti itu kira-kira. Nah, niki guyon saja. Dan terakhir ada yang namanya guru lambuk. Guru lambuk, jadi pertama tadi adalah guru basa, guru lagu, guru lambuk. Jadi di dalam guru lagu tadi ada pemenggalan kalimat, ada yang namanya mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan pembacaannya, mana suaranya harus naik ditinggikan, mana suaranya harus diturunkan. Ini dikasih kode ceret nong, ceret nong, arti ceret begitu pendek, nongnya panjang begitu. Harus mengambil napas panjang, harus dipanjangkan suku kata itu begitu. Nah, kemudian kalau titik di atas, di dalam hurufnya itu titik di atas, artinya ditinggikan. Kalau titik di bawah harus diturunkan. Yang jelas di bagian akhir harus dipanjangkan. Guru tidak guru itu harus dipanjangkan. Begitu anunya, Nafi Wastana. Nah, di samping itu juga ada yang disebut di dalam guru lagu itu, ada yang disebut dengan satu pemahbah baris pertama, baris kedua ada yang namanya pengumbang, baris ketiga ada yang namanya pengisap yang kedua, yang ketiga ada namanya pengumbang, dan kemudian yang keempat adalah penyarik, artinya titik di situ. Nah, ini hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Dengan intonasi itu saja sang pemilet sudah bisa mengartikan. Dalam artian pemilet itu memang sedikitnya sebaiknya mengerti babat napi niki disatukan yang diambil di sini, sehingga nanti tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Sang Mahakawiya yang menciptakan gaguritan-gaguritan tersebut. Dan terakhir sekarang ada namanya guru lambuk. Guru lambuk ini bukan tidak boleh, tetapi ada keistimewaannya adalah poin satu tadi, guru basa dan guru lagunya diabaikan, tetapi dia mengutamakan suara yang ada dalam dirinya. Begitu merdu, begitu napasnya panjang, sehingga tidak usah dipotong, sehingga tidak ini. Karena memang dia mempunyai keistimewaan suaranya merdu. Kalau orang sepintas mendengar, waduh, becik sekali orang ini anunya, napasnya bagus, suaranya merdu. Tetapi ingat, suatu saat kalau beliau ikut yang namanya suatu festival, hati-hati. Kadang-kadang disinilah orang berpikir, kengken juri itu sing adil, kayaknya tidak fair play. Padahal si A itu suaranya bagus sekali, kita dari jauh juga kedengarannya merdu sekali. Nah, itulah kelemahannya guru basa dan guru lagunya tidak diindahkan. Begitu. Inggih. Kembali di sini, di dalam tembang-tembang Bali ataupun Darmo Gito itu ada yang namanya penguacen, ada namanya pemilet. Nguacen yang menembangkan, sedangkan pemilet ada yang mengartikan. Di sini kadang-kadang kalau kita istilahnya pergi ke pedesaan, desa lain atau undangan dan sebagainya, begitu melihat kita hadir, tolong niki jeru piletin. Kadang-kadang kita tidak tahu ceritanya apa itu akan ditembangkan dan sebagainya. Niki hati-hati supaya nanti jangan sampai dengan salah pengertian. Karena dalam hal ini pemilet itu adalah pengebunan satwa. Artinya kalau orang mendengarkan ketika kita nembang di situ dan diartikan, inilah inti sari daripada Darmo Gito itu yang bisa dibawa pulang
oleh pendengar untuk dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini nggih. Nah, kemudian selanjutnya salah satu contoh niki ada pandita sampaikan mungkin tembang yang disebut dengan tembang pucung. Ampurun niki pandita niki giginya sudah habis nih, sudah banyak yang hilang sehingga suaranya sudah tidak merdu lagi. Memang tidak merdu dari dulunya begitu. Coba nanti niki pandita tembangkan tembang pucung. Bibi kanu lamun payu luas manjo anteng tekekang yatno nenga boma suwi dio kepuntut bawang anggen posi kepan. Coba diperhatikan di sini. Bibi anu, siapa yang dimaksud dengan bibi anu? Niki tetuanya luar biasa. Yang dimaksud dengan bibi anu, bibih heni. Lamun payu luas manjus. Kalau kita ingin menciptakan suatu kesejukan peace dalam hidup ini, itu manjus. Melahang ngabo bibih dolumar bibih. Ada dalam selukanya mengatakan, was kita nimitana nemu bahagia, was kita nimitana namu de kita. Artinya dari bibih inilah liunglah peberayan, liunglah musuh dan bisa memfitnah orang. Hati-hati niki. Sekali dengan kata-kata terlempar itu sampai kapanpun, apalagi menyakiti hati orang sampai kapanpun akan diingat. Demikian pula anak-anak sekarang ini dengan kadang-kadang banyak sekali pandita perhatikan kata-katanya ngandang nganjuk di sosmed itu susah itu dihapus nanti. Ya kalau orangnya senang, kalau enggak nanti itu bisa jadi musuh itu. Nah itu hati-hati. Nah kemudian kembali bibih nih, hati-hati kita membawa bibih. Anteng tekekang. Apa itu anteng ini? Silimed kita. Makanya kalau kita dalam yatnya di Bali sering memakai anteng. Artinya kita itu beretika. Ada sesana yang membatasi kita sehingga kita tidak seperti liar begitu. Itulah intinya. Kita memakai anteng ini sebagai pengikat indria kita, jangan sampai nanti lepas dari ugar-ugar hidup. Yatna nenga bomaswi. Keyakinan itulah yang akan kita kedepankan. Kalau kita tidak yakin, do something. Whatever will be lah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Nah inilah yang akan gamang. Yakinilah apa yang akan kita kerjakan. Dengan keyakinan itu kita akan membudi apa yang kita yatnyakan. Tiok puntul. Apa tiok puntul itu? Tiok puntul tidak tajam. Apa ngiris yang tiok puntul tetapi tajam, apa itu? Ya lidah ini. Lidah tidak bertulang, tapi jangan salah, lidah bisa memfitnah orang, bisa menghancurkan orang. Inilah namanya lidah kita. Maka dari itu hati-hati. Bawang angin pesikepan. Artinya dengan kata-katalah kita bisa dipercaya orang. Dengan nganjo, dengan kata-kata sekali kita ngomong didengar oleh orang, dijadikan tuntunan dalam hidupnya. Kemuliaan itu datang ketika kita bisa memberikan tuntunan kepada orang lain. Inggih, nike sedikit mungkin barangkali
Darmo kita yang pandita bisa unggahkan pada hari ini. Dumugi wenten pikenohnyane lugrayang sindap pandita hatur pramosakti. Om Santi Santi Santi. Om.